Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisa Pelayanan Customer Service terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Negara Indonesia Cabang Prabu Mulih yang ditulis oleh Muhammad Firdaus, Tin Yustini, dan Siti Komariah Hidayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Dr. Elis Dwina Ratnamurni, SEMP. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang menyusun materi presentasi ini. Pertama ada Angga Arja Kusuma, lalu ada Cep Supriyatna, ada Letna Hapsah Lestari, ada Cindy Rizka Lestari, ada Fani Wulandari, dan saya sendiri Fikri Rianto, lalu ada Sofia Tunisia Amalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer service. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah. Dengan ini, customer service akan melayani pertanyaan, saran, dan juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan perusahaan. Dengan ini, seorang customer service dituntut untuk mempunyai produk knowledge yang luas. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Fani Wulandari akan membahas tentang fenomena masalah yang kami temukan dalam jurnal Analisis Pelayanan Customer Service terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank BNI, Kantor Cabang Prabu Mulih. Yang pertama, Bank BNI berada di peringkat keempat dinilai dari kepuasan umum dan juga hal-hal yang biasa menjadi pertimbangan seperti kepercayaan, biaya, layanan digital, dan nasihat keuangan. Sedangkan untuk posisi pertama adalah Bank BCA, kedua Bank BTPN, lalu ketiga HSBC. Dengan banyaknya bank yang beroperasi di Kota Madya Prabu Mulih ini, tentunya membuat persaingan antar bank dalam merebut dana pihak ketiga sangatlah ketat. Maka dari itu, bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai harapan nasabah yang akan menjadi daya tarik dan dapat menggait nasabah baru dan mempertahankan loyalitas nasabah. Fenomena lainnya adalah persepsi masyarakat tentang kualitas layanan masing-masing bank yang rata-rata sama, sehingga berdampak pada keyakinan dan kepercayaan nasabah terhadap posisi Bank BNI tersebut. Para nasabah akan mulai menilai apakah dengan posisi sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia akan meningkatkan kualitas jasa atau bahkan sebaliknya. Hal ini menjadi suatu bahan acuan yang mendasar mengapa dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diantaranya yang pertama untuk mengetahui pengaruh pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Kantor Cabang Prabu Mulih. Dan tujuan keduanya adalah untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Kantor Cabang Prabu Mulih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini sudah ada gambarnya, yaitu variabel X, pelayanan customer service, dan yang merupakan variabel independen dengan mempengaruhi variabel Y tentang kepuasan nasabah. Baik, di sini gambarnya itu gambar satu arah ya, berarti ini mempengaruhi. Di sini untuk kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori penghubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti, yaitu tentang variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Pelayanan yang mempengaruhi itu adalah pelayanan dalam suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan yang hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan.
Contohnya di sini adalah dalam jasa perbankan, ya. Dalam jasa perbankan, pelayanan kepada nasabah adalah hal yang sangat penting. Customer service merupakan garda terdepan pada setiap bank. Jadi ketika customer service itu akan mempengaruhi kepuasan nasabahnya, karena customer service itu merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office, di bagian depannya, yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan atau jasa-jasa produk-produk dari bank. Jadi di sini yang mempengaruhi untuk kepuasan nasabah itu pelayanan customer service yang baik akan memberikan dampak positif bagi setiap nasabah. Begitu pula mungkin di sini kita juga sering berhubungan atau pernah kita berhubungan dengan customer service yang ada di bank. Di sini salah satu bank, di Bank BNI, yang biasanya kita berhubungan tentang masalah-masalah yang ada di produk bank tersebut, atau kita mau menanyakan informasi tentang produk bank tersebut, sehingga menimbulkan loyalitas untuk kepuasan konsumen. Berdasarkan gambar ini, maka dapat kita gambarkan sebuah model konseptual penelitian sebagaimana tampak pada gambar yang sudah ada di presentasi ini. Rangka pemikiran yang akan merupakan hubungan fungsional antara variabel X, variabel bebas atau independen, dan variabel Y yang variabel terkait atau variabel dependen, itu seperti contohnya gambar yang ada di layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesisnya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara, dugaan sementara para peneliti. Tentu saja di sini kita pasti pernah mendengar istilah hipotesis, baik itu hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik, ya. Dalam benak kita atau dalam benak pembaca saat membuka halaman atau tentang hipotesis, pasti setidaknya akan bertanya-tanya, memastikan dalam suatu pernyataan sementara atau dugaan yang paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Hubungan antara variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut. Nah, jadi setelah kita lakukan penelitian dari jurnal utamanya, kita sudah menemukan hipotesis yang mungkin dugaan sementara yang akan kita cari kebenarannya, yaitu pertama ada dugaan terhadap pengaruh wujud atau fisik terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih. Nah, terus yang kedua ada diduga terdapat pengaruh kehandalan terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh tanggapan terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih. Yang keempat, hipotesisnya yaitu diduga terdapat pengaruh jaminan terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih. Yang kelima, diduga terdapat pengaruh empati terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih. Nah, ini adalah hipotesis yang akan memungkinkan, yang masih harus dicari kebenarannya dari hasil jurnal yang sudah kita cari.
Maka dari itu, setelah kita menentukan hipotesnya, kita lanjut mencari kebenaran dari hipotesis yang ada dalam jurnal utama ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, mengumpulkan data menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 124 nasabah yang bertransaksi dengan customer service di BNI kantor cabang Prabu Mulih pada bulan Agustus dan September 2020 dengan sampel yang diambil secara acak dalam kuesioner dan wawancara sebanyak 124 respon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelayanan yang paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah adalah variabel jaminan. Strategi ini untuk meningkatkan kepuasan nasabah dapat dilakukan dengan mempertahankan analisis pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk kantor cabang Prabu Mulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Arja Kusuma dengan nomor induk mahasiswa saya 5112181080. Di sini saya akan menjelaskan dua slide, yaitu slide ke-8 dan slide ke-9. Di mana slide ini membahas tentang sampel dan populasi. Yang pertama adalah di slide 8, yaitu tentang populasi. Jadi populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah semua nasabah yang menggunakan jasa pelayanan perbankan di Bank Negara Indonesia cabang Prabu Mulih di bulan Agustus dan September pada tahun 2020, yang mendapatkan pelayanan di unit customer service pada BNI cabang Prabu Mulih. Jumlah populasi yang diambil dari jumlah rata-rata nasabah yang dilayani oleh customer service, yaitu dihitung per 10 hari orang nasabah. Jadi dikalikan 18 hari kerja dalam satu bulan, maka total ada sebanyak 180 nasabah dalam satu bulan yang ditetapkan menjadi sebagai jumlah populasi. Untuk yang di slide 9, yaitu tentang sampelnya, kita melihat di sini ada rumus tentang menghitung jumlah sampelnya, yaitu kita menggunakan dengan rumus, yaitu rumus Lovin. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di rumus di sini ada n kecil sama dengan n besar per 1 plus ne kuadrat. Keterangannya yaitu n kecil adalah jumlah sampel, n besarnya yaitu jumlah populasi, dan e-nya yaitu sebagai presisi, batas kesalahan yang ditoleris. Untuk penghitungan di BNI cabang Prabu Mulih ini, yaitu berarti n adalah sama dengan 180 sampel dibagi per 1 ditambah 180 kurung buka 0,05 kurung tutup pangkat 2, n sama dengan 124. Jadi dalam penelitian ini digunakan sebanyak 124 sampel sebagai responden. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas apa saja yang menjadi pembahasan atau rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh fisik atau wujud terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih? Ditemukan bahwa pelayanan konsumen yang baik dan didukung dengan tempat kerja yang selalu tertata rapi dan baik cukup berpengaruh secara positif dalam meningkatkan kepuasan nasabah sehingga konsisten memilih produk BNI. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kehandalan terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Mulih? Ditemukan bahwa pelayanan konsumen dari sisi kehandalan layanan customer service dalam memberikan pelayanan kepada nasabah ternyata tidak berpengaruh dalam membantu kepuasan konsumen terhadap produk BNI.
Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh tanggapan terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Muli? Ditemukan bahwa pelayanan konsumen dari sisi tanggap melayani nasabah BNI kantor cabang Prabu Muli cepat dan tepat waktu, berpengaruh secara positif dan signifikan dalam membentuk kepuasan nasabah sehingga merasa puas terhadap produk BNI dan membuat konsumen tetap bertahan sebagai nasabah di Bank BNI. Yang keempat, bagaimanakah pengaruh jaminan terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Muli? Ditemukan bahwa jaminan layanan konsumen melalui peningkatan kemampuan customer service meyakinkan nasabah cukup berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan kepuasan atas produk BNI. Yang kelima, bagaimanakah pengaruh empati terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Muli? Ditemukan bahwa kesungguhan melayani konsumen dengan waktu yang cukup diberikan customer service dalam menanggapi keluhan konsumen ternyata tidak berdampak terdapat kepuasan nasabah atas produk BNI. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah pengaruh fisik atau wujud, kehandalan, tanggapan, jaminan, dan empati secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah BNI cabang Prabu Muli. Hasil dari pengujian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa secara bersama-sama layanan fisik, kehandalan layanan, tanggapan melayani, jaminan layanan, dan kesungguhan melayani berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah PT Bank Negara Indonesia Persero kantor cabang Prabu Muli sebesar 80,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Baik, di sini saya Cindy Rizka akan menyebutkan beberapa jurnal perbandingan dengan jurnal utama kami. Yang pertama, ada jurnal dengan judul Kompetensi Peran Customer Service dalam Mendukung Pelayanan kepada Konsumen. Jurnal ini merupakan jurnal nasional. Penelitinya adalah Dedi Rianto Rahadi dan Alda Amelia Majid. Jurnal ini dibuat pada tahun 2020. Perbedaan dengan jurnal utama yaitu metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan kualitatif. Persamaannya adalah kedua jurnal membahas tentang pentingnya kualitas layanan. Jadi kesimpulannya adalah kompetensi memiliki peran yang sangat penting bagi customer service dalam meningkatkan pelayanan. Yang kedua ada jurnal dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee menggunakan metode service quality dan Cartesius. Jurnal ini merupakan jurnal nasional yang penelitinya adalah Diah Pranitasari dan Ahmad Nurafif Sidki. Jurnal ini dibuat pada tahun 2021. Perbedaan dengan jurnal utama yaitu menggunakan metode e-service quality dan Cartesius untuk mengukur kepuasan pelanggan. Persamaannya yaitu kedua jurnal membahas tentang kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi yang telah memenuhi kepuasannya yaitu efisiensi, reliability, dan responsiveness, sedangkan dimensi S-Serve Qual yang belum memenuhi kepuasan pelanggan adalah dimensi fulfillment, privacy, compensation, dan contact. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Price, Service Quality, and Trust on Online Transportation Toward Customer Satisfaction. Jurnal ini merupakan jurnal internasional. Penelitinya yaitu Yusepaldo Parharibua, Eristia Lydia Paramita, dan Stevianus Febrianto. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018. Perbedaan dengan jurnal utama yaitu teknik penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Dan isi dari jurnal perbedaannya adalah cara memenuhi kepuasan pelanggan, terutama dalam komunikasi dengan pelanggan. Persamaannya yaitu kedua jurnal membahas pentingnya kualitas dalam memenuhi kepuasan layanan. Kesimpulan, bagaimana sebuah harga, kualitas, pelayanan, dan kepercayaan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada jurnal dengan judul Exploring Customer Relationship Management and Customer Value on Customer Loyalty of Gojek Online Service. Jurnal ini merupakan jurnal internasional.
penelitinya yaitu Santi Wiji Astuti dan Herning Indriastuti. Jurnal ini dibuat pada tahun 2020. Perbedaan dengan jurnal utama yaitu metode penelitian yang digunakan adalah sampling and data collection dan data analis. Isi dari jurnal perbedaannya yaitu bagaimana menanggapi hubungan customer service dengan loyalitas pelanggan. Persamaan dari kedua jurnal yaitu membahas tentang pentingnya kualitas layanan. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara loyalitas dan pelayanan dalam Gojek Online sangat berpengaruh untuk mempertahankan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.